Nah ini Pak, jadi maksud saya, memang masalahnya di sini Pak, di negeri kita ini kurangnya pendidikan sex education Pak, di dunia sekolah. Ya, maksudnya untuk mengantisipasi hal ini. Ya, untuk mengantisipasi. Dan begitupun di keluarga Pak, jarang gitu orang tua untuk mendidik anak-anaknya tentang sex education. Akhirnya anak-anak kita Pak, mencari pendidikan sex education-nya itu dari teman-temannya, dari internet, dari sumber-sumber yang mungkin kurang bertanggung jawab. Ini menjadi masalah berikutnya, Pak. Akhirnya anak-anak kita tuh maunya praktek saja, lupa belajar. Nah ini yang kejadian, Pak. Ya saya akui lah, waktu di zaman saya sekolah juga nggak ada, Pak, pendidikan sex education. Sedangkan orang tua saya saja nggak pernah, Pak, misalnya diskusi dengan anaknya berkaitan dengan pendidikan seks. Kayak sesuatu yang tabu kalau kayak gitu kan? Iya, kayak kita sangat menjunjung budaya Timur, tapi bukan dari sisi yang apa ya, yang positifnya. Misalnya gini, Pak. Misalnya budaya Timur ini kan ya sangat menjunjung tinggi sopan santun. Kita beranggapan kalau kita ngomong yang berbau-bau seks itu kesannya nggak sopan, ya menjijikan. Padahal budaya Timur menurut saya nggak begitu, Pak. Jadi sopan santunnya salah kaprah kita, Pak. Sesuatu yang penting kita tidak bicarakan, sesuatu yang nggak penting kita bicarakan. Ya, yang penting adalah kita tuh berusaha, Pak, mendidik anak-anak kita. Biar anak-anak kita tahu mana nih, ya, hal yang benar, mana yang salah. Karena kalau mereka tidak mengetahui hal ini, jadinya mereka bablas, Pak. Ya nggak penting yang kita bicarakan sama anak-anak kita tuh hal yang remeh-temeh, Pak. Ya misalnya ya sekedar basa-basi lah. Bagaimana tadi keadaan di sekolah, ada PR nggak? Ada PR atau enggak, ya. Kayaknya sesuatu yang remeh-temeh. Tetapi hal-hal yang sifatnya pendidikan, ya, terutama pendidikan akhlaknya, kita nggak pernah sentuh, Pak. Ini yang sangat disayangkan, kayak di Vicar School saja, Pak, ya, mengapa kita memberikan pendidikan sex education. Karena kita rasa itu penting, Pak. Anak-anak dari usia sedini mungkin itu harus tahu, Pak. Bukan kita kasih ini ya, pelajaran sex education tuh anak-anak disuruh nonton blue film ya, jangan mikir kayak gitu juga. Masalah, itu bukan pengertian yang sebenarnya itu. Iya, takutnya Pak, sebagian besar masyarakat tuh mikirnya kayak begitu. Oh iya, jadi sex education diajarin berbuat seksual. Iya, itu Pak. Itu yang apa ya, kita sangat cetek pola pikir kita. Nah, akhirnya kita tidak mau, Pak, memberikan pendidikan seks kepada anak-anak didik kita. Ya, saya memberikan pendidikan sex education aja, Pak. Kenapa dari usia sedini mungkin, Pak, ya, di sekolah kita? Karena mereka perlu tahu, Pak. Mereka perlu tahu bagaimana caranya bersikap sama lawan jenis. Mereka juga harus tahu bahwa hal apa saja yang boleh, hal apa saja yang tidak boleh. Mereka tuh harus paham, Pak. Sentuhan-sentuhan. Iya. Jadi sesuatu yang kita inginkan mereka dari usia anak-anak tuh sudah paham. Agar apa? Agar ketika mereka sudah remaja, apalagi menjelang dewasa, mereka tuh nggak gugup lagi, Pak. Ketika mereka merasa kok ada yang aneh ya sama tubuh saya. Kok kenapa ya suara saya berat misalnya? Kenapa ya kok saya sudah mulai tertarik sama lawan jenis? Mereka nggak kaget, Pak. Itu normal. Nah, terus kita kasih rambu-rambunya. Nah, akhirnya anak-anak kita juga bisa menyerap pendidikan sex education itu dengan baik, Pak, tanpa mereka tuh merasa jijik. Nah, ini Pak yang saya bingung ya. Di negeri yang katanya menjunjung tinggi adat istiadat ketimuran, tetapi kita lupa, Pak, untuk memberikan pendidikan yang memang anak-anak kita ini butuhkan. Dikarenakan kita
takut melanggar etika. Ini aneh, Pak. Pak Afif coba deh kasih penjelasan ke saya. Apa yang melanggar etika, Pak, ketika kita memberikan pendidikan education kepada anak-anak kita? Ya, etika itu sebetulnya lebih terkait kepada hal-hal yang norma-norma, maksudnya begini, yang sewajarnya, misalnya etika, misalnya tidak etis kalau misalnya kita menanyakan, istilah zaman sekarang ada yang namanya body shaming misalnya kan. Body shaming, kamu beratnya berapa ini? Jadi tujuannya memang untuk membuli. Nah, itu hal-hal yang seperti itu sebetulnya. Tapi kalau dia dididik dalam arti misalnya ada perubahan nih, apalagi anak perempuan dan dia belum pernah dapat info sama sekali tentang dia nggak tahu loh kok ini bagian tubuh saya ada yang membesar ya gitu. Terus loh ini kok jadi keluar darah, itu kan kalau misalnya nggak dikasih tahu sama orang tuanya ataupun pihak sekolah ataupun lewat pendidikan education yang sex education yang kita maksud, maka itu nanti kan bisa akan membuat dia jadi ada kegamangan gitu. Terus udah gitu belum nanti ketika berinteraksi sama teman, oh itu soalnya begini, diajarin yang aneh-aneh, yang bukan itu berdarah gara-gara itu, berarti lu harus begini, wah makin aneh, makin dia nggak tahu yang sebenarnya, udah dia nggak tahu sebenarnya, berbuatnya yang nggak benar, berarti lu harus ini sama cowok harus begini lah. Jadi kan itu kan info yang menyesatkan kan, entah itu dari teman ataupun dari mungkin dia dapat dari internet dari mana. Nah maksud saya baik orang tua maupun pihak sekolah seharusnya sudah mengantisipasi hal itu kan. Ya saya nggak tahu kalau masalah ini ya, masalah pelecehan seksual itu apakah disengaja atau memang anak-anak merasa itu nggak apa-apa kok. Nah itu saya masih harus menyelami lagi tuh kejadian kronologisnya. Karena ada yang anak kecil, saya pernah lihat di sebuah Instagram gitu, di sebuah IG, anak sama cowok sama cewek ngumpul sama-sama masih SMP gitu, atau masih baru lulus SD lah. Nah mereka berbuat itu dalam rangka kayak mereka mempraktekkan sesuatu yang mereka lihat di film. Yeah. Nah, karena tidak ada pendidikan sex education sebelumnya, maka mereka ya bablas, cuma kan anak suka niru, apalagi nanti kalau nanya kayak gini tadi marahin sama papa sama mama. Yaudah kita eksperimen aja gitunya. Jadi mereka tidak pernah, saya nggak tahu kalau kayak gitu jatuhnya kan bukan pelecehan ya, itu namanya suatu perbuatan yang karena tidak punya ilmu gitu. Akhirnya terjadilah hal itu gitu, sampai akhirnya mungkin anaknya, kenapa aduh kok saya sakit ya ininya, bagian anunya saya sakit. Nah itu kayak gitu-gitu kan harusnya udah diantisipasi dari sebelum mereka akil balik gitu ya. Kalau misalnya usia sedini mungkin tadi tuh Pak Baroni bilang, dari usia sedini mungkin maksudnya sebelum akil balik, sebelum mereka mengalami fase itu gitu. Dan itu nanti kedepannya kan akan panjang lagi jika mereka tahu oh ternyata perempuan itu bisa hamil gitu kan. Nah kenapa dia bisa hamil? Karena maksudnya sex education yang seperti itu Pak kalau menurut saya. Jadi itu bukan sama sekali tidak melanggar etika gitu. Ya, jadi begini Pak, kalau kita melihat anak-anak kita ini membutuhkan pendidikan sex education dan pihak sekolah tidak memberikan pendidikan sex education tersebut, ya sudah Pak, para orang tua lah yang harus memberikan pendidikan sex education kepada anak-anak kita. Jangan kita berpikiran, waduh, gue takut salah ngomong, waduh. Jadi kita selalu memberikan alasan Pak. Iya. Agar kita tidak memberikan pendidikan sex education. Iya. Jadi sebetulnya kayak takut salah ngomong, antar anaknya gimana ya, ntar wibawanya di hadapan anak gimana nih ngomong gini gitu ya. Iya. Jadi ini yang salah kaprah Pak. Padahal pendidikan sex education bukannya kita harus praktek gitu di depan anak kita. Tapi kita memberikan suatu pendidikan yang berkaitan, anak kita ini perlu paham. Informatif tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seks. Dari hal yang ringan-ringan saja dulu, Pak. Misalnya bagaimana kita melihat tubuh kita. Bagaimana ketika kita melihat lawan jenis. Gender. Gender. Kalau kita sudah memiliki ketertarikan, anak-anak kita biarkan mereka secara bebas untuk menceritakannya, Pak, kepada para orang tuanya. Jangan ketika ini, Pak, anak-anak kita sudah memiliki ketertarikan, terus mereka cerita kepada orang tuanya, terus orang tuanya malah menghujat. Kamu ini tugasnya belajar. Masih kecil juga. Kok pengen kawin? Nah, jadinya anak kita jadi ketakutan, Pak. Iya. Untuk cerita berkaitan dengan hal yang berbau seksual. Nah, ini kan sangat merugikan anak-anak kita, Pak. Dan akhirnya dia ceritanya ke teman kan? Cerita dengan ini temannya, terus mereka diam-diam melakukan. Dan jadi terjadilah eksperimen itu, karena itu tadi, karena tidak ada bimbingan dan arahan. Dan orang tua juga jangan sok sibuk, Pak.
Mereka tidak mau menemani tumbuh kembang anak-anaknya. Kasihan banget, Pak. Anak-anak mereka tuh, kalau orang tuanya sok sibuk, katanya sangat sayang banget sama anaknya, kerja pagi siang malam ya, untuk mencari uang agar kita kebeli rumah di Pondok Indah, yang sebenarnya nggak kebeli-beli juga. Tapi anak yang menjadi korbannya, Pak. Ini yang sangat menyedihkan kalau buat saya, Pak. Ya makanya ini himbauan saja, Pak, ya, kepada para orang tua. Janganlah kita sangat naif. Kita anggap anak kita tuh bakalan bisa paham sendiri, Pak, yang berkaitan dengan pendidikan seks. Karena kalau kita tidak mau meluangkan waktu, Pak, untuk mendidik ya anak-anak kita secara langsung yang berkaitan dengan pendidikan seks, siapa lagi, Pak, yang bisa mengajari mereka? Jangan sampai mereka praktek sendiri, Pak. Ini yang akan merugikan. Apalagi kalau kita punya anak perempuan, tiba-tiba dihamili sama orang lain, gimana, Pak? Siapa yang rugi? Masa orang tua bisa teriak-teriak doang, kan? Nah ini, Pak, ini yang sangat disayangkan. Jadi lupakan sajalah kalau kita tuh punya mindset bahwa budaya Timur itu sangat menjunjung tinggi etika, tetapi cara kita menjunjung etikanya ini nggak tepat sasaran, Pak. Ya. Kira-kira ada lagi, Pak, yang ingin dibahas? Sama ini, Pak, karena ini kasusnya di sekolah, maka sudah saatnya lah sekolah itu punya CCTV, Pak. Kayaknya udah nggak bisa ditawar-tawar. Saya Pak, pikir sih CCTV, insya Allah, Pak, ya, untuk sekolah-sekolah yang ada di kota besar, bahkan ini ya, Pak, ya, mungkin kabupaten ya. Kabupaten. Mereka sih kayaknya sebagian besar sekolah itu punya CCTV, Pak. Punya ya. Ya. Kecuali mereka di hutan. Ya, jadi maksudnya gini, maksudnya punya CCTV ya benar-benar ketika ngelihat ada, ya harus menjangkau semua kan. Mungkin takutnya siswa juga bisa melakukan itu di tempat yang nggak terjangkau CCTV. Berarti CCTV-nya itu menjangkau semua. Jadi nggak ada celah tempat yang tidak terlihat CCTV. Itu ketika ada kelihatan yang aneh-aneh itu harus ditindaklanjuti langsung. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak, yang di kasus yang tadi di awal Pak Afi sebutkan, itu kok teman-temannya bisa tahu, Pak, kejadian ini, Pak, ya, pelecehan seksual ini yang terjadi sama temannya ini, mereka tahu dari mana? Ya pasti tahu dari temannya itu dong. Ya misalnya temannya itu hanya ngebullshit aja, apa teman-teman yang lain tuh bisa langsung percaya begitu aja, Pak? Oh, nggak tahu. Maksudnya, nah itu, Pak, maksud saya, ini kan sangat aneh, Pak. Kok satu sekolah tuh hampir tahu semua, Pak, masalah ini. Kalau hanya sekedar kita cerita saja, Pak, secara verbal, itu mungkin ada sebagian yang percaya, sebagian yang nggak percaya. Karena kan ada juga, Pak, orang yang senengnya nge-bullshit, ya, membuat hoax. Iya, bisa. Ya, ada rencana terselubung, pengen ya merugikan seseorang misalnya, menjatuhkan nama baik orang. Ya, menjatuhkan nama baik seseorang. Nah ini tapi kan satu sekolah demo. Iya. Berarti ada buktinya gitu kan? Kayaknya ada buktinya, Pak. Ya, jadi di sini yang saya pikirkan itu bagaimana kita sebagai orang tua, Pak, mau melindungi anak-anak kita dengan memberikan pendidikan seks. Ada lagi, Pak, yang ingin dibahas? Waktunya, Pak. Waktunya, Pak, ya. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang tadi kita bahas dari awal hingga akhir, teman-teman bisa mendapatkan hikmahnya. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua sangat memiliki tanggung jawab yang besar kepada anak-anak kita, ya. Terutama keselamatan mereka. Coba kita pikir, ya. Anak-anak kita ini memiliki masa depan yang masih jauh di depan. Tetapi mereka sudah rusak di awal-awal tumbuh kembang mereka. Kalau sampai ini terjadi, mungkin kita sebagai orang tua itu perlu ngaca. Kita ini selama ini ngapain? Apakah kita sudah benar-benar serius melindungi anak-anak kita? Atau kita hanya sekedar basa-basi? Nah, tetapi hal ini yang bisa menjawabnya adalah teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa kita
bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.